di drag ke satu masa bahwa kita itu harus mengikuti aturan sebuah tatanan baru. Dan ini betul seperti Benny Hinn katakan bahwa ini adalah permulaan antikris. Hai Christ lovers, how are you today? Awesome pastinya. Welcome back on our YouTube channel, Semaya Worship and Podcast with Nathan and Naomi again. Yes. Karena kita it's been a while kita nggak nongol lagi Kak, karena sibuk di dunia nyata ya Kak kemarin ya Kak ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini. Bisa bertemu lagi di video sekarang ya. Oke, kali ini kita mau membahas sebuah topik yang sangat seru guys, lagi happening ya. Viral ya Kak banyak yang share ya video dari Benny Hinn mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya guys. Dan Benny Hinn berkata ini akan segera gitu ya. Segera. Seperti apa sih Kak lagi, pendapat Benny Hinn? Kami rangkum ya saat jadi beberapa bagian. Oke, number one, Benny Hinn bilang gini Kak, setiap sel dalam diriku merasakan Jesus is coming. I agree with that Kak, karena saya pun 3 or 4 years ago tepatnya Kak, saya merasakan hal yang sama. Saya waktu dulu SD kan merasa gini, kita udah tahu kita ini mau akhir zaman, tapi waktu SD itu masih lama itu tapi akan datang. Tapi 3 or 4 years ago saya udah tiba-tiba saya merasakan kok ini udah kayak akhir zaman ya. Saya tuh udah segera gitu ya. Kita tuh harus prepare, kita harus ready Kak. Saya tidak boleh bersantai-santai lah istilahnya. Sekarang saya merasa agak deg-degan nih, apakah saya layak saya layak kasih masuk kerja surga, saya layak kasih diangkat. Itu kita kan still human ya, kita pasti ada pertanyaan itu ya nggak mungkin kita suci 100% tuh kayak nggak mungkin banget Kak. Jadi saya kok bisa pas banget ya sekarang akhirnya ada pernyataan itu Kak. Ya memang kadang-kala kita suka terintimidasi ya, layak atau enggak, atau Iblis kan suka kan kamu seperti itu. Nah kalau aku pribadi ya guys, teman-teman, Bapak Ibu semua yang nonton podcast kami kali ini, kalau aku pribadi jujur merasakan Tuhan bakal datang segera itu pada awal tahun 2020 ini. Kenapa? Diawali dengan aku waktu itu mendapat sebuah mimpi perang ya. Jadi situasi waktu itu aku bersama anak kami di sebuah barak. Di barak tersebut saya tidak ada yang saya kenal. Banyak orang banget di situ ya, tapi saya nggak ada yang kenal sama sekali. Dan akhirnya aku penasaran, pengen lihat situasi di luar kayak apa, karena ada bunyi-bunyi dentuman apa. Dan waktu aku keluar aku lihat situasi memang chaos banget, ada pesawat tempur di udara banyak banget, terus ada dentuman bom. Akhirnya saya masuk lagi ke dalam dan saya istilahnya deg-degan. Habis itu terbangun ya dari mimpi tersebut. Dan saya deg-degan, saya cerita sama dia, ada apa ini ya mengenai hal ini, kenapa ya? Dan habis itu nggak selang berapa lama ya, di bulan awal Maret ternyata coronavirus menyebar di Indonesia. Dan makin ini kayaknya makin ngeri banget ini kayaknya ya, seperti di mimpi itu kan kita jadi stay di rumah ya, nggak bisa kemana-mana gitu karena takut gitu kan, keluar tuh bisa aja kena virus. Nah seperti itu guys. Jadi aku semakin kuat lagi ketika mendengar kabar-kabar di dunia bahwa ada belalang, ada wabah, ada kelaparan, ada bahkan juga ada istilahnya ada air tiba-tiba meletup dari tanah. Hujan tapi dari tanah ya guys. Di Oman sana beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu itu kejadian berurutan. Ini kok seperti aku membaca di Matius ya, mengenai kejadian menjelang kedatangan Tuhan. Nah itu guys, jadi menurutku dan dia pas banget ya kayak terkonfirmasi dengan videonya Benny Hinn, ini memang waktunya sudah dekat. Kayaknya saya udah yakin sih kayak emang so close banget. Jadi mungkin teman-teman ada yang merasakan yang sama kayak kita ya. Mungkin silakan tulis di komen sih. Kalau tulis di komen ya, apakah bisa saksian juga ya guys, kayak buat menguatkan kita para. Siapa tahu kalian mendapatkan sesuatu ya. Dan jangan simpen-simpen. Ada lagi teman-teman, sesuatu yang mengkonfirmasi kita ketika aku melihat ya, lagi malam hari tuh lagi browsing, lagi dengar khotbah gitu, tiba-tiba ada di video muncul kesaksian rapture dream. Dan itu mimpi ya Kak ya. Itu ternyata ketika aku search banyak guys itu yang kesaksian orang yang share tentang rapture dream itu ratusan. Dan mereka bukan YouTuber ya, bukan orang yang biasa membuat video, aja ya, Kak, bukan.
Dan itu orang yang itu benar-benar mengkonfirmasi hati kami ya. Waduh, ini kayaknya itu pasti Tuhan udah pasti Roh manusia Kudus itu kan yang menuntun kita kan untuk membawa ke arah sana kan. Akhirnya kita udah semakin harus bersiap-siap nih kita ya. Siap-siap, harus guys. berjaga-jaga gitu guys. Seperti sebuah wake up call kayak wake up call banget ini ya. memang wake up call, betul. Oke, lanjut ya. Number 2, kata Benny Hinn, keputusan sudah diambil di sorga. Nah maybe ya itu kan menurut Benny Hinn. Karena kalau di Alkitab dikatakan kita nggak ada yang tahu ya kedatangan seperti tahu, ya. Pencuri kan katanya dituliskannya ya. Memang tetapi namanya pencuri juga diketahui datangnya kan, betul nggak? Berarti tidak benar-benar rahasia gitu, enggak juga. Masuk, Kak. Kita kalau misalnya udah karena Tuhan katakan ada tandanya jika ada perang, jika ada wabah, jika ada bla bla bla, itu tuh udah tanda. Tuhan juga bilang, Kak, if you're not watching you will never know, Kak. Betul. Jadi itu harus watching, guys, watch over. Sebetulnya kita itu tahu ya. Tahu kalau karena kalau kita sebagai tahu. sahabat Allah, Kak, Allah pasti akan menceritakan rahasia-rahasianya bahwa ini tanda-tandanya loh. Kita enggak yang seperti hari itu tidak akan melihat kita seperti pencuri banget, Kak. Betul. Kita harus tahu, jangan sampai kita ignore pasti Tuhan kasih tanda kok. Pasti itu. Dan kalau aku melihat sih ini tandanya sudah semakin dekat, guys. Jangan merasakan hati ya. Number 3, kedatangan Tuhan lebih dekat daripada yang kamu percaya. Setuju. Bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Karena mungkin saja Tuhan mulai gerah. Udah gerah banget. Kita nggak tahu juga ya. Manusia tuh udah banyak kayaknya banget, guys. Ini udah seperti zaman Nuh dulu kan. Kan udah gerah kan Tuhan. Kita jamak banget ya nggak pagi Tuhan gitu. Jadi istilahnya kejahatan udah makin merajalela, orang kasih sudah mulai dingin. Dan manusia udah mulai mencintai dirinya sendiri kan, itu digambarkan kan. Manusia akhir zaman tuh ada kok di Alkitab pecinta diri sendiri, angkuh, melawan orang tua, macam-macam lah, banyak sih guys. Nanti ada di Alkitab, kalian baca aja. Cepat datangnya karena permohonan anak-anak Tuhan yang mohon pada Tuhan ya. Tuhan cepatlah datang, itu Tuhan bisa merubah pikirannya, guys. Bisa banget gitu. Agree banget. Number 4, saya mendesak untuk memberitahukan ke semua gereja dan umat Tuhan. Ya, aku setuju. Makanya kita pun membuat video ini ya supaya buat warning buat umat Tuhan, buat gerejanya Tuhan, semua bahwa ini sudah semakin dekat. Jadi kita nggak bisa bersantai-santai lagi, kita nggak bisa mikirin yang tidak penting, kita harus mikirin yang perkara dunia, perkara sorga, guys. Mungkin yang selama ini tertidur ya Kak ya, santuy kayak di pantai gitu loh. Jangan mikirin perkara dunia. Iya, mikirnya perkara di atas, guys, karena di dunia ini gengat dan karena akan merusakkannya, Kak. Kalau misalnya mengumpulkan harta di dunia ini. Itu, guys. Number 5, ini bukan untuk diabaikan dengan berkata Tuhan tidak akan datang segera. Nah, ini yang terpenting. Jadi don't ignore this. Biasanya kalau ada hal-hal begini nih Kak, ada khotbah mengenai akhir zaman atau ada orang yang mengabarkan mengenai akhir zaman, biasanya orang tuh responnya ada dua ya. Satu, responnya oh iya ya, dia mungkin dia akan semakin bersungguh-sungguh. Tapi respon kedua ada yang skeptis gitu ya, istilahnya. Ada yang juga sih. Iya, jadi ada yang tidak yakin. Masih lama lah ini. Ada mungkin yang cuma ketawa doang. Terus ada juga yang memang orang-orang tertentu yang memang kadang dia gini Kak, mentertawakan itu, ini mah jualan ayat, gini, ini mah begitu-begitu. Ini ada golongan-golongan orang seperti itu. Nah, kalian abaikan yang gitu, ignore. Ngerti nggak? Mendingan kalian berjaga-jaga, kalian siapkan hati, siap pikiran, siapkan roh kalian untuk menanti-nantikan terus kedatangan Tuhan, karena nanti seperti gadis bodoh ya. Iya, 5 gadis bodoh itu yang pelitanya padam dan dia mau beli minyaknya udah nggak ada, udah nggak sempat, guys. Nanti nggak dibawa Tuhan ke sorga. Ya, ini serius banget, guys. Number 6, saya tidak menghubung-hubungkan ini dengan coronavirus atau yang terjadi di luar sana sekarang, katanya gitu Kak. Kalau aku sih kurang setuju ya. Karena apa? Karena coronavirus ini adalah sebuah jembatan ya. Kalau menurutku ada satu kesatuan dengan akhir zaman istilahnya. Kenapa? Karena ini ini adalah satu momen di mana kelihatannya ya, kalian lihat sendiri deh,
nanti efek habis ini akan ada resesi global, resesi ekonomi global. Habis itu nanti akan ada sesuatu hal-hal yang besar lainnya terjadi. Ya, ini kan udah dinubuatkan di dalam Alkitab, bagaimana di Wahyu dikatakan secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar. Itu bicara resesi global ekonomi, dan itu pasti terjadi. Jadi intinya ini virus ini seperti gerbang aja ya. Jadi enggak, kalau Benin berkata saya tidak mengait-kaitkan, kalau saya sih emang ada kaitannya. Kalau menurut saya sebenarnya dengan suka atau tidak Kak, dengan ada coronavirus ini itu membangkitkan awareness kita, kayak ini wake up call kan, ada seorang hamba Tuhan yang bikin YouTube-nya serialnya wake up call Kak. Kalau nanti orang-orang kan santai semua, masih lama, nggak ada hidup semua nyantai, karena dengan ketakutan ini manusia akan jauh lebih mencari Tuhan lagi kan, lebih hanya pada Tuhan guys. Kita tuh bagaimana kita lihat ya di di mana ya, Kolombia atau di mana ya, Ekuador ya, bagaimana orang sampai bersujud-sujud di jalan guys. Itu kan kayak banyak negara udah kayak banyak gitu, jadi karena ini orang jadinya mencari Tuhan gitu, dan ini satu kebaikan ya. Dan jangan sampai, dan ini malah orang makin jauh dari Tuhan. Nah itu yang ngeri gitu, hati-hati. This is the time guys, ini serius ya. Oke, number 7. Minum guys, pada jadi saat dia menghadiri suatu acara, ada yang bertanya apakah ini akhir zaman? Bukan, ini adalah masa dimulainya sistem Antichrist. Jadi Benin lagi ada di sebuah acara, ada yang nanya, ini akhir zaman bukan, ini adalah dimulainya sistem Antikristus. Oke, kalau menurutku agree. Kenapa? Karena ini adalah ya bukannya mengaitkan ya. New normal ini menurutku sih adalah satu gerbang untuk menuju ke tatanan dunia baru. Dan sangat tidak normal Kak. Dan sangat tidak normal. Jadi ya kita memungkiri hati kita lah. Ini memang akhirnya jadinya kita dipaksa ke suatu masa, di-drag ke satu masa bahwa kita itu harus mengikuti aturan sebuah tatanan baru. Dan ini betul seperti Benin katakan bahwa ini adalah permulaan antikris. Jadi ini adalah gerbang dari dimulainya era baru. Nah, ini kalian harus waspada. Kalau tidak berjaga-jaga dan kalau tidak mengerti situasi kondisi dan situasi zaman, situasi dunia, ya kalian akan terbawa oleh sistem itu. Terbuai juga Kak, akan terbawa guys, itu terbawa dengan sistem itu. Intinya itu. Hati-hati kalau kita. Mungkin kalau teman-teman rajin baca Bible, kita kan tahu Kak. Betul. Maybe. Justru di air-air seperti ini Tuhan bakal bukain banyak rahasia kepada umat Tuhan yang mencari ya, karena Tuhan katakan di Firman mengetuk pintu ya. Nah, ini bicara Tuhan itu biasanya ingin mengetuk pintu anak-anaknya gitu, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Itu bicara mengetuk pintu itu kan kita nggak tahu kapan saja kan, bisa subuh hari, dini hari gitu ya, bisa malam hari. Nah, kalian harus berjaga-jaga ketika diketuk sama Tuhan. Kalian bangun, berdoa, bertanya sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih tahu lewat suaranya dengan lembut. Jangan gitu. tinggalkan mesbah keluarga dan jangan. Di akhir-akhir ini perlu banget kita tuh datang terus sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana nih? Ini kenapa nih Tuhan? Ini kita harus melakukan apa? Itu nanti kalian akan dituntun, karena kami pun dituntun, mulai dituntun Tuhan harus melakukan apa dan perlindungan Tuhan malah sempurna banget Kak. Dan itu sebuah rahasia dan tidak, istilahnya tidak bisa kita bicarakan, karena itu memang masing-masing person mengalami pasti akan mengalami ketika Tuhan mengetuk. Kalian harus welcoming Tuhan. Silakan Tuhan. Mendingan ketika diketuk sama Tuhan, wake up. Nah, kalian welcome Tuhan, selamat datang. Seperti itu guys. Nah, ngerti ya? Itu sih aku setuju. Setuju banget. Number 8. Akan terjadi ledakan besar tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya yang berhubungan dengan bencana alam besar, wabah-wabah baru dan lain-lain. Setuju, itu setuju banget. Kenapa? Karena ini memang dunia ini sudah tua Kak, sudah semakin tua dan istilahnya kemarin pun terjadi kan gempa di Maluku di mana ya? Maluku ya. Pokoknya aku lupa deh. Pokoknya baru-baru ini kemarin kalau nggak salah itu kejadian gempa. Terus berapa hari lalu ada air pasang di Oman, ada terus udah gitu ada di India belalang. Itu guys. Kalian mungkin tidak akan tahu kabar-kabar itu, karena itu kabar-kabar tersebut itu
tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena kabar yang kuat itu mengenai coronavirus. Nah, kalian makanya harus aware, jadi harus kabar-kabar yang lain pada tenggelam ya kayak. Sedangkan tuh kabar-kabar itu adalah kabar-kabar tanda-tanda Tuhan semakin dekat, guys. Kalian harus berhati-hati, justru kalian harus melihat situasi zaman bahwa ini zaman sudah mulai berakhir. So beware, guys, beware. Itu kalian cari-cari tahu mengenai hal itu deh mulai sekarang. Jangan terpaku sama COVID, story jangan. COVID, padahal tuh karena itu untuk pengalihan aja. Akhir zaman udah pada ada tuh di berita. Betul, itu hanya pengalihan isu aja. Iya. Number 9, COVID-19 adalah rencana setan untuk menyerang gereja. Itu setuju banget. Gereja pada tutup, tapi itu tapi ya sedihnya adalah misalnya gereja kan jadi nggak di gedung gereja, tapi kita at home itu kita menjadi gereja kita sendiri loh. Tubuh kita adalah gereja, Kak, baik Allah. Jadi sebenarnya ya, Kak, kalau setan memakai perang itu udah biasa ya. Kalau ini memakai virus yang nggak kelihatan itu luar biasa. Jadi efeknya kan kuat banget. Nah, ini hati-hati kalian teman-teman semua, Bapak Ibu yang menonton kami hari ini. Menurut kami, jadi kalian harus tetap terus berwaspada, karena ini tuh adalah sebuah istilahnya baru awal strategi setan untuk mengacau balaukan umat Tuhan. Ini bayangin aja gereja ditutup, tempat-tempat ibadah, bahkan semua tempat-tempat ditutup. Sekolah semuanya. Dan ini ke depan bisa diprediksikan, bahkan seorang yang pintar pun ya, Menteri Keuangan sendiri pun udah memprediksikan bahwa ini ekonomi akan turun, akan anjlok, atau istilahnya ini bakal ambiar ke depan. Nah, jadi kita jangan terlalu percaya diri juga. Jangan terlalu percaya diri, kita harus tetap awas diri. Yang terpenting pegang firman Tuhan dan janji Tuhan. Itu penting banget. Iya, karena kita pasti dilindungi, karena ini murka itu bukan buat kita ditimpa murka itu buat orang yang tidak bermaterai, buat orang-orang fasik. Jadi kalian tenang aja, kalian tetap berdoa, mencari Tuhan lebih lagi, itu aja sih kuncinya. Syaratnya adalah dekat sama Tuhan, guys. Jangan kamu kira nyantai tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Bible, hubungan sama Tuhan nggak dekat. Itu meskipun Tuhan akan menganggap sama dengan yang lain, Kak. Jadi kita meskipun kalian sibuk bekerja, kalian usahakan sempat connect terus dengan Tuhan. Bukan berarti kita istilahnya jadi santai-santai nggak bekerja atau enggak juga, tetap kita masih minta-minta ya, kita tetap harus makan kan. Nah, tetapi kalian harus tetap koneksi dengan Tuhan, itu yang terpenting. Betul sekali, guys. Lanjut, Kak. Oke, number 10. Saatnya umat Tuhan untuk mulai memisahkan diri kita dari dunia. Nah, to set ini our setuju. affection on heavenly things. Bener, Kak? Kita harus mulai affection kita tuh sama hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas. Jangan sampai kita pikir, aduh tabungan saya segini, saya harus nyimpen sampai anak turunan keberapa, bla 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 bla, tiba-tiba boom pengangkatan, tapi kita nggak bisa pakai lagi, ngapain kan? Jadi kalau menurutku ya, lebih baik kalian tuh pikirkan perkara di atas. Itu emang udah kalau kita memikirkan perkara yang di atas, upah di sorga, apa lebih menyenangkan. Kita harus cari tahu Tuhan tuh kesenangannya apa gitu. Kita harus mulai cari tahu hal itu. Mahkota di surga itu ya. Jangan mulai ketika krisis gini mulai memikirkan gimana nih tahun depan anak saya sekolah gimana. Ya kita gimana ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Yang penting kita cukup makan, guys. Cukup makan, cukup pakaian. Kita jangan terlalu jauh mikirnya. Kenapa? Karena Tuhan pasti memelihara kita semua. Buat apa sih kita pusing mikirin terlalu jauh? Bagaimana kalau ternyata esok lusa Tuhan datang gitu, udah mikirin jauh-jauh gitu ya. Kita ngalamin ya, kayak perlindungan Tuhan tuh sempurna banget asal kita. Sejak kita decide untuk tidak memikirkan hal dunia banget, kita udah kita nggak ada ambisi apapun juga ya, Kak. Dulu mungkin ada ambisi ya, Kak. Sekarang kita yang penting kita cukup makan, cukup pakaian, anak kita juga baik-baik aja segala macam. Tiba-tiba Tuhan tuh ngasih berkat tuh. Aduh, guys, itu out of our faith banget. Out of mind gitu ya. Ya, betul. Kita living by faith banget tuh. Betul Luar banget. biasa banget, guys. Kita semenjak ada coronavirus ini, kita justru living by faith ya. Tapi Tuhan malah ngasih lebih, guys. Dibanding kita dulu ya. Kita tuh dulu kerja keras ya istilahnya, mencari uang gitu. Kalau sekarang enggak loh. Benar-benar perlindungan Tuhan seperti rasanya kita pun nggak paham ini kok bisa begini ya, bisa begini perlindungan Tuhan ya, kok bisa begini, padahal kita nggak minta seperti itu juga gitu. Itu terjadi betulan, itu terjadi
kalau kita mau saksikan panjang ceritanya ya. Pokoknya seperti itu guys. Oke, lanjut. Ya, number 11. Saatnya umat Tuhan lebih dalam mengenal Tuhan dan mengetahui keinginan hatinya. It is the time, guys. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalian harus mulai mengerti keinginan hati Tuhan. Nah, itu yang terpenting. Keinginan hati Tuhan tuh apa sih? Tuhan tuh ingin kita menolong orang lain, menolong orang yang kesusahan. Di mana aku lapar memberi makan, di mana aku telanjang. Itu kan ada di dalam firman. Nah, itu kalian apakah itu sebuah keinginan Tuhan? Ya, itu salah satu sebuah keinginan Tuhan untuk kita kerjakan. Betul nggak, Kak? Number 12. Saatnya mengejar ketertinggalan. Banyak hari-hari yang sudah kita lewatkan, banyak banget kan. Betul, kayaknya many years banget kita udah lewatin gitu aja guys. Itu kita udah ketinggalan banget. Betul, karena kita ya taruhlah usia aku nih udah tertinggal lama gitu ya istilahnya udah kepala 4 nih ya sih. Iya, kayak udah lama banget. Kayaknya panjang banget kan. Nah, kalau kita tidak ngejar Tuhan dengan segera, ketika Tuhan datang kita ketinggalan guys. Kita nggak siap gitu istilahnya. Ketika Tuhan datang, Tuhan tidak ingin lihat dosa dalam dirimu. Tuhan nah jangan sampai ketika Tuhan datang tiba-tiba kalian masih berzina, masih mencuri, masih berbuat jahat. Kayak kemarin Kak lihat itu Kak, lihat kejadian di Amerika sana ya. Oh, yang mereka menjarah-jarah itu ya. Kak. Dan mereka pun melakukannya dengan ketawa-ketawa gitu guys. Seperti yang sedih biasa banget aja ya. Karena masalah George Floyd ya guys, tapi itu jadi disanggapnya dengan salah gitu loh. Jadi merugikan orang lain, itu banyak banget diambil. Menurutku sih itu enggak istilahnya ya jahat ya, kayak begitu ya. Jahat banget itu. Istilahnya jangan dilakukan lah. Itu namanya mengambil rezeki orang, berkat orang itu dosa, itu jarah terus ketawa gitu kan. Dan ada yang balik lagi kayak nggak puas itu. My goodness. Terus kalian juga jangan terjebak oleh dunia dalam pekerjaanmu ya, misalkan nyuap gitu atau terus supaya mulus ya, supaya dapat penghasilan banyak. Aduh, itu jangan deh. Atau mungkin harus begituan dulu sama orang supaya bisa mencapai posisi tertentu. Iya, kalau ingin meraih sesuatu, misalnya ingin kekayaan atau apa, kalian harus tidur dulu dengan perempuan atau dengan laki-laki atau siapapun itu. Nah, itu kalian hati-hati deh, itu menjual iman kalian seperti itu. Aduh, Tuhan nggak nonton guys, itu Tuhan lihat semua, itu Tuhan lihat semua. Jangan lakukan deh, nanti ketika Tuhan datang mendapati itu, aduh ngeri. Itu serem banget. Ya. Oke guys, seperti itu ya. Pokoknya intinya pokoknya kita harus mikirin perkara di surga. Betul. Mulai sekarang jangan bikin dunia lagi guys. Intinya poin dari videonya Benihin bahwa Tuhan bakal segera datang. Kita harus siap-siap. Kita harus berjaga-jaga dengan apa? Dengan mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kesenangan Tuhan itu apa. Keinginan hati Tuhan itu apa. Betul. Jangan sampai kita buku kadang-kadang kita lemas, masih ada problem, pasti bikin lemas, tapi kita tetap keep on fire. Nah, ini dalam rangka akhir zaman ini ya, kami pun bakal banyak membahas mengenai akhir zaman ya guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu Kak, yang tadinya mungkin tertidur Kak, nyanyi wake up. Ya, betul. Nah, oke, kalian nanti tunggu aja serial-serial podcast kami mengenai akhir zaman di video selanjutnya ya guys. Komen ya, like, comment, share, and subscribe our channel. Bye-bye.